Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyita Hanum dari ruang 41 pada mata kuliah Jaringan Komputer 1. Jadi di sini saya akan membahas sedikit materi tentang medium access supplier. Jadi medium access supplier itu dibagi menjadi dua kategori. Yaitu yang pertama ada hubungan point to point dan yang kedua adalah hubungan broadcast. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan secara detail salah satu dari bagian medium access supplier, yaitu tentang protokol LAN. Jadi sebelum kita bahas tentang protokol LAN-nya secara rekam layar, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang protokol. Jadi kalian sebelum belajar ini harus tahu apa itu protokol. Jadi protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol pada LAN itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Ethernet, yang kedua Local Talk, yang ketiga Token Ring, dan yang terakhir FDDI. Jadi skip ke video yang selanjutnya. Komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, Local Area Network. Yang pertama adalah node. Node itu adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut, atau juga kedua-duanya. Node merupakan komputer yang saling terhubung. Yang kedua itu adalah link. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Fungsi jaringan LAN yang pertama untuk dapat menghubungkan beberapa komputer di dalam suatu wilayah kecil. Yang kedua, untuk dapat memungkinkan dilakukannya sesuatu komunikasi antara komputer serta juga perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, untuk proses berbagi data. Yang keempat, membantu dalam menghemat biaya operasional. Terus ada protokol LAN itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah Ethernet. Ethernet merupakan teknologi layar fisik dan data link untuk local area network. Ya, ini gambarnya. Ini ya. Yang kedua ada token ring. Token ring adalah yang diciptakan oleh perusahaan IBM menggunakan topologi berupa suatu lingkaran atau ring, yaitu komputer-komputer diletakkan di sekeliling lingkaran tersebut. Makanya disebut dengan token ring, karena ring artinya adalah cincin. Dan ini adalah gambarnya. Nah, sekarang yang ketiga adalah Fiber Distributed Data Interface yang diciptakan oleh American National Standard Institute. Ini adalah protokol yang menggunakan lingkaran fiber optik ganda yang terdiri atas lingkaran primer dan sekunder. Kedua lingkaran tersebut dapat digunakan untuk pengiriman data. Keempat adalah Asynchronous Transfer atau mode ATM. Ini merupakan protokol yang diatur oleh suatu badan internasional yang menggunakan ukuran frame dengan panjang tetap sebesar 53 byte yang disebut sel. Karena penggunaan sel dengan panjang tetap dihubungkan, maka hasil dari pengiriman data dengan protokol ATM dapat diprediksi dengan tepat. Yang kelima adalah Asynchronous Transfer mode ATM, yaitu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah model referensi OSI. Jadi ini merupakan salah satu standar dalam protokol jaringan yang dikembangkan oleh ISO yang memberikan gambaran tentang fungsi, tujuan, dan kerangka kerja struktur model referensi untuk proses yang bersifat logis dalam sistem komunikasi. Yang kedua adalah TCP atau IP, merupakan kumpulan dari protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data di dalam jaringan internet atau jaringan yang luas. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit di modul protokol LAN. Jadi di sini persisten dan non persisten CSMA. Yang pertama itu persisten CSMA. Ini adalah saluran
yang bila terjadi tabrakan stasiun menunggu beberapa waktu untuk berusaha mengirim kembali. Yang kedua disebut juga satu persisten karena probability of transmit, yaitu sama dengan satu, yaitu bila saluran kosong. Yang ketiga persistent, itu artinya dia selalu mendeteksi adanya saluran sampai saluran benar-benar kosong. Dan yang kedua adalah non-persistent CSMA, yaitu stasiun tidak selalu mendeteksi saluran secara terus-menerus. Dan yang kedua, suatu saat stasiun mendeteksi saluran. Dan yang ketiga, waktu tundanya menjadi lebih lama. Dan di sini ada contoh dari Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Jadi ini CD atau collision detection adalah kita setelah mengetahui adanya tabrakan, kita langsung segera membatalkan atau menghentikan transmisi tanpa menunggu selesainya paket dikirim dan menghemat waktu dan bandwidth. Dan ada juga modul yang digunakan pada CSMA atau CD mempunyai 3 periode, yaitu ada transmit, contention, dan idle. Jadi di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat ada frame, di sini ada transmisi T1. Ini frame lagi, frame T1. Jadi T ini adalah waktu, T0 adalah waktu, dan T1 adalah waktu juga. Nah, sekarang ini tanda ini ditandakan adalah waktu yang dibutuhkan frame berjalan sepanjang bus. Ini adalah waktu tunggu ya. Ini waktu tunggu untuk mendapatkan saluran. Nah, jadi ada satu lagi collision free protocol. Ini contohnya. Contoh ada 8 stasiun, 8 contention slot, interval terbagi 2, yaitu convention dan frame. Jadi ini ada 8 slot connection. Ini juga 8 slot. Jadi analisanya bila jumlah stasiun atau N ini banyaknya stasiun dan waktu tunggu rata-rata untuk transmitnya satuan waktu, dan nomor stasiun kecil, nomor stasiun besar, dan overhead per frame, jumlah data, dan bisa dilihat di sini. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.